Semuanya, kami hanya lewat dan tidak punya rencana untuk melakukan apapun. Tiansha tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi kekuatan lain, bagaimanapun juga, Master Sekte telah memberitahunya. Jika iblis tidak mengambil tindakan, para biksu bersenjatakan pedang juga tidak akan mengambil tindakan. Namun Penatua Zuo Xiang mengikuti Tian Luo dan sudah bertarung. Keduanya memiliki temperamen yang buruk, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan Tian Luo dipukul maju mundur. Setelah dipaksa kembali, Tian Luo memandang Penatua Zuo Blind dengan kaget, sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu orang tua, kamu benar-benar mampu." Jelas sekali, Tian Luo bukan tandingan si tua buta Zuo. Tetapi Tian Luo ini tidak penakut, karena dia tahu bahwa Tiansha masih di sana, dan mereka berdua bergabung. Penatua Zuo yang buta ini jelas bukan tandingannya. Adapun para beku yang ingin memegang pedang, Tian Luo tidak memperhatikan sama sekali. Para beku ini hanya berada di alam melampaui kesengsaraan. Namun, gagasan Tian Luo sepenuhnya salah. Para biksu pengguna pedang ini adalah yang paling menakutkan. Karena mereka sama sekali tidak takut hidup dan mati, mereka tidak punya emosi, hanya kesetiaan. Kamu adalah anjing dari Demon Ceiling Alliance, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Penatua Zuo Blind menyerang Tian Luo lagi. Saat Tian Luo menangkis, dia berteriak kepada Tiansha, "Tiansha, jika kamu tidak mengambil tindakan, apakah kamu akan melihat saya terbunuh?" Tiansha sedikit mengernyit, menatap ke arah biksu pengguna pedang di sekitarnya, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan melompat. Jika dia tidak membantu Tian Luo pasti akan kalah. Tetapi ketika Tiansha melompat, beberapa biksu pengguna pedang mengikutinya. "Jangan khawatir, aku akan melawan dua anjing aliansi penyegel iblis ini hari ini sendirian." Penatua Zuo Blind sebenarnya memblokir bantuan dari para biksu pengguna pedang itu. Atas perintah Penatua Zuo Buta, para biksu pengguna pedang langsung berhenti dan memperhatikan dengan tenang dari samping. Tiansha dan Tian Luo mulai menyerang Penatua Zuo Blind satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. 2 lawan 1, Penatua Zuo Buta jelas-jelas kalah, dan diguncang oleh sinar pedang satu demi satu. Kedua bajingan kecil ini masih memiliki beberapa kemampuan, tapi aku tidak takut dengan kakekmu yang buta. Meskipun tetua Zuo yang buta berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak menyerah sama sekali. Dia melihat pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya putih pekat dan menebas ke arah Tian Luo dan Tiansha. Tian Luo dan Tiansha mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa tetua Zuo yang buta jelas-jelas kalah dan berani menyerang. Mereka datang untuk menangkap Chen Ping dan menyelidiki reruntuhannya, tetapi tanpa diduga mereka bertemu dengan orang tua gila dan bersikeras untuk menguntitnya. Tian Luo dan Tiansha juga menjadi marah, lalu mereka bertiga terlibat perkelahian. Kehampaan bergetar, cahaya pedang melonjak, dan seluruh langit di atas Gunung Gelu diselimuti cahaya pedang. Meskipun tetua Zuo yang buta sangat kuat, bagaimanapun juga, 1 lawan 2, dia tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua menindasku, orang tua, sangat tidak tahu malu. Meskipun tetua Zuo yang buta berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak memaafkan. Kamu orang tua, bukankah kamu gila? Kamu ingin mengalahkan kami berdua sendirian. Kenapa kamu menindasmu sekarang? Tian Luo mengejek Penatua Zuo Blind dengan cibiran di wajahnya. Saya tidak ingin melawan Anda seperti ini sekarang. Penatua Zuo Blind berkata, dan memerintahkan kepada para biksu pengguna pedang, berhentilah mengawasi, dan ambil tindakan. Saya harus membunuh 2 bajingan kecil ini. Setelah menerima perintah tersebut, beberapa biksu pengguna pedang langsung melompat dan mengepung Tian Luo dan Tiansha. Orang tua, mereka hanyalah beberapa biksu muda di alam kesengsaraan. Apakah kamu meminta mereka untuk mati? Tian Luo sama sekali tidak takut pada para biksu pengguna pedang itu. Penatua Zuo Blind mengangkat bibirnya,
Anak bodoh. Kamu akan tahu betapa kuatnya para biksu alam kesengsaraan ini sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke depan, dan para biksu pengguna pedang juga bergegas ke depan. Pada saat ini, ekspresi Tianluo tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa serangan yang dilancarkan oleh para biksu pengguna pedang ini memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi, dan kekuatan yang mereka keluarkan tidak lebih buruk dari kekuatan alam Mahayana. Perkelahian dimulai lagi. Di dalam medan perang para dewa dan iblis. Chen Ping muncul di tempat terpencil bersama Ji Yun dan Su Qingxiu. Su Qingxiu melihat pemandangan di depannya dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti itu. Dia melakukan perjalanan ke seluruh wilayah timur, tapi tempat ini jelas bukan milik tempat manapun di wilayah timur. Chen Ping dan Ji Yun jauh lebih tenang. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mengetahuinya, jadi tidak mengherankan. Medan perang antara dewa dan iblis terlihat sangat sunyi. Bahkan lebih sunyi daripada wilayah timur. Apakah ada harta karun di tempat seperti itu? Su Qingxiu bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada yang tahu apakah harta karun itu ada atau tidak. Itu semua tergantung keberuntungan. Mungkin harta karun itu tidak ditemukan dan nyawaku tertinggal di sini. Chen Ping berkata dengan tenang. Ah, Su Qingxiu terkejut, apakah masih ada bahaya di sini? Kamu tidak perlu terlalu takut. Seringkali tidak ada bahaya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ji Yun dan Su Qingxiu mengikuti di belakang, menginjak tanah tandus, meninggalkan serangkaian jejak kaki. Jelas belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang mulai memasuki gua mungkin dikirim ke tempat lain di medan perang para dewa dan iblis. Lagi pula, teleportasi semacam ini dari pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis adalah acak. Chen Ping meledak dalam kesadarannya dan ingin menjelajahi sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang masuk lebih dulu. Namun saat kesadaran Chen Ping muncul, kekuatan misterius tiba-tiba mengalahkan kesadaran Chen Ping dan membuat kepala Chen Ping pusing. Wajah Chen Ping berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya kesadarannya, namun dia dikalahkan dengan mudah. Sungguh kekuatan terlarang yang sangat kuat. Medan perang antara dewa dan iblis ini terlihat sangat sederhana. Raja Iblis Ciyun berbicara. Dia juga merasakan kekuatan besar di lautan kesadaran Chen Ping. Setelah beberapa saat, Chen Ping perlahan-lahan sadar. Melihat tanah terpencil yang luas, dia tidak tahu apakah dia benar untuk bergegas ke medan perang para dewa dan iblis. Pada saat ini, tidak jauh dari mereka, terdengar suara langkah kaki, diikuti oleh Lin Keting dan tetua buta kanan perlahan datang. Melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, apakah dia memancarkan kesadaran spiritual dan diserang? Chen Ping tertegun sejenak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ada batasan di sini. Tidak ada cara untuk mendeteksinya dengan kesadaran spiritual, dan tidak ada cara untuk meledakkan kekuatan spiritual. Terbang di udara bahkan lebih mustahil. Lin Keting berkata pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tertekan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru mengaktifkan kekuatan lain, termasuk kekuatan naga, kekuatan asal, dan bahkan kekuatan 3 klan, namun dia masih tertekan dan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Jika dia menghadapi bahaya saat ini, bukankah dia akan menjadi anak domba yang harus disembelih? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu tahu bahwa medan perang para dewa dan iblis ini memiliki batasan seperti itu? Chen Ping tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya Lin Keting memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Aku baru saja mendengarnya. Lin Keting tersenyum tipis, tapi Chen Ping tidak mempercayainya. Hanya saja Lin Keting tidak mau mengatakannya. Karena dia tidak ingin mengatakannya,
Chen Ping tidak bertanya lagi. Di medan perang para dewa dan iblis ini, setiap orang akan menjadi manusia biasa dan harus menggunakan kekuatan paling primitif mereka, jadi sangat kejam di sini. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar, kamu hanyalah orang biasa di sini. Jangan berada dalam bahaya. Lin Keting mengingatkan sambil tersenyum. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, tubuhnya sangat ekspresif, bahkan dengan kekuatan fisik yang paling murni, Chen Ping tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, Chen Ping juga memiliki tinju cahaya suci, yang dapat digunakan tanpa kekuatan sihir apapun, hanya dengan kekuatan fisik. Bagi Chen Ping, larangan semacam ini mungkin merupakan hal yang baik. Desir, desir, desir. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik, lalu kalajengking pasir sepanjang beberapa meter datang dengan cepat. Ekor kalajengking pasir terangkat tinggi, dan jarum beracun di atasnya memancarkan cahaya dingin. Ketika Ji Yun dan Zhu Qingxiu melihat ini, mereka buru-buru membuka posisi mereka, terutama Zhu Qingxiu, yang memegang pedang panjang di tangannya dan siap untuk ditusukkan. Tetapi ketika dia mengayunkan pedangnya, dia ingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan mustahil untuk membunuh kalajengking pasir di depannya. Saat ini, keduanya sedikit panik dan terlihat sangat jelek. Chen Ping sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya erat-erat, bersiap untuk memukul kalajengking pasir dengan tinju cahaya suci. Adapun Lin Keting dan Tetua Buta di sebelah kanan, mereka tampak tidak takut sama sekali saat menghadapi kalajengking pasir yang mendekat dengan cepat. Tepat ketika kalajengking pasir berada di depannya, Tetua Buta di sebelah kanan tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu mengayunkannya dengan keras. Sikat. Dengan tebasan pedang, kalajengking pasir langsung terpotong menjadi dua, dan bahkan tanah pun ditinggalkan jurang yang dalam oleh energi pedang. Melihat adegan ini, Chen Ping dan yang lainnya terkejut. Mengapa dia bisa menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya? Chen Ping memandang ke arah Tetua Buta di sebelah kanan dan bertanya dengan bingung. Dia adalah seorang kultivator pedang, dan yang dia gunakan barusan bukanlah kekuatan spiritual, tapi niat pedang. Gadis kecil ini berasal dari Sekte Wanjian. Dia juga seharusnya menjadi seorang kultivator pedang dan memiliki niat pedang, kan? Lin Keting memandang Zhu Qingxiu dan berkata. Wajah Zhu Qingxiu menjadi sangat malu dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang murid dari Sekte Wanjian, dan dia memang seorang kultivator pedang, tetapi dia tidak memiliki niat pedang, karena hanya beberapa anggota senior dari Sekte Wanjian yang telah mengembangkan niat pedang untuk mengambil sesuatu. Niat pedang, pikir Chen Ping dengan suara rendah. Melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum dan berkata, untuk menebus kecerobohan bawahanku terhadapmu, aku sudah memberitahumu beberapa batasan di medan perang para dewa dan iblis ini. Apakah kamu dapat bertahan di masa depan dan apakah kamu dapat menemukan harta karun tergantung pada takdirmu sendiri. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Tetua Buta kanan. Chen Ping tidak berbicara, matanya tampak terpaku. Dia sedang memikirkan kata, maksud pedang. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik lagi di tanah tandus. Tapi kali ini jelas lebih berisik. Segera saya melihat lusinan kalajengking pasir bergegas mendekat. Ji Yun dan Zhu Qingxiu hampir tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Lin Keting dan Penatua Yablin, yang berbalik untuk pergi, langsung mengubah ekspresi mereka. Sikap santai yang baru saja mereka miliki menghilang dan menjadi sangat serius. Penatua Buta kanan memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan pedang itu mulai bergetar tanpa sadar. Lin Keting juga mengambil liontin giok, seolah itu adalah sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan banyaknya kalajengking pasir, tidak ada cara untuk menghadapi orang yang kehilangan kekuatan spiritualnya. Melihat lusinan kalajengking pasir mendekat dan hendak menusuk mereka dengan jarum beracunnya, Chen Ping tiba-tiba bergerak. Niat pedang.
Chen Ping mengucapkan dua kata, lalu menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang ini menembus tubuh kalajengking pasir itu dalam sekejap. Semua kalajengking pasir yang hendak menyerang jatuh satu demi satu. Setelah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh kalajengking pasir, mereka benar-benar bergerak menuju kejauhan, dan akhirnya meledak dalam ledakan di kejauhan. Semua orang memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Bahkan Lin Keting, yang hendak pergi, membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Penatua buta di sebelah kanan membuka mulutnya lebar-lebar dan ekspresinya sangat terkejut. "Kamu, apakah kamu juga memiliki niat pedang?" kata tetua buta kanan dengan kaget. "Benar, aku baru saja memotongnya dengan santai." Chen Ping juga sedikit bingung, dia sebenarnya tidak yakin apakah yang baru saja dia tunjukkan adalah niat pedang. Petik 2.